Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang bilang orang ketiga lebih keren dari kamu. Ada juga yang bilang kamu lebih keren daripada orang ketiga. Lakukan saja hal ini ya, dan semoga kamu mendapat yang terbaik. Jadi ketika orang berpisah nih, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal kita ya? Tentu kita bukan artis, bukan selebritis ya, bukan orang-orang yang kondang lah. Tetapi paling tidak kan kita kondang juga tuh di lingkungan pergaulan kita, di antara teman, sahabat, dan seterusnya. Maka memang yang paling berat dari sebuah perpisahan itu ya, sudahlah mantan direbut dan diambil dari kita, dan kemudian kita pula yang dibanding-bandingkan, kita yang disalahkan, dan seterusnya. Wajar kalau kemudian mantannya pergi dengan orang lain, wong dia kepribadiannya tidak menyenangkan, orangnya emosional, orangnya matre, orangnya egois, dan seterusnya. Kan tidak enak tuh ya, mantan kita yang diambil orang dan kita yang kemudian dinilai seperti itu ya. Wajar kalau kemudian mantannya tidak tahan dan tidak betah dengan dia, wong dia itu orangnya tidak setia dan seterusnya tadi. Mereka tahu dari mana ya, dengan sifat-sifat tadi ya. Kalaupun kemudian ya, misal kita ini disebut sebagai orang yang egois ya, orang yang pemarah dan seterusnya tadi ya, tentulah hal-hal yang seperti itu kan sifatnya sangat subjektif. Tentu orang yang tidak menyukai kita akan mengatakan kita ini segala macam lah. Tetapi kan ada juga orang yang kemudian bisa menilai segala sesuatunya secara objektif ya. Nah, maka berhadapan dengan penilaian demi penilaian tadi ya, mau bagaimana lagi, apalagi hidup di zaman media sosial seperti ini ya. Sehingga kan ketika orang ngerasani kita, informasinya tadi cepat sekali sampai kepada kita ya. Dan kalau direspon satu persatu, tentu itu akan amat sangat melelahkan. Nambah pekerjaan lagi ya, nambah pikiran lagi, dan seterusnya. Nah, maka berhadapan dengan aneka macam penilaian-penilaian tadi ya, kan dosanya mereka tanggung sendiri juga. Kalaupun yang mereka katakan itu adalah sebuah kebenaran ya, mereka sudah menggibahi kita ya, dan itu adalah perbuatan dosa. Kalau yang mereka katakan itu tidak ada pada diri kita, artinya mereka memfitnah kita, dan fitnah itu juga adalah sebuah perbuatan dosa ya. Nah, begitupun dengan orang yang mungkin memuji kita ya, tetapi juga ketika kita pikirkan itu hanya sesuatu yang sia-sia juga. Toh biarpun orang menilai kita ini punya kelebihan yang banyak dibandingkan dari orang ketiga yang telah merebut mantan dari kita, biarpun kita dianggap lebih unggul dan lebih segalanya, toh mantan juga sudah tidak bersama-sama kita dan bersama dengan orang lain ya. Tetapi apapun
yang dinilaikan orang kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih baik dari apapun yang mereka nilai. Kalau yang menilai kita minus, semoga kita lebih baik dari apa yang mereka persepsikan. Kalau mereka menilai kita ini baik, maka juga semoga kita lebih baik dari apa yang mereka persepsikan, ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan sebuah doa, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhisni bima yaqulun. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Ya, jadi apapun yang orang nilaikan, ya, atau predikat yang orang sematkan terhadap diri kita, ya, yang penting kita selalu berusaha melakukan yang terbaik dan berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting sekarang, ya. Karena apa? Ya karena manusia itu, ya, wajahnya berbeda, pikirannya macam-macam, ya, kepentingannya juga aneka ragam, sehingga mereka akan punya cara pandangnya sendiri di dalam memahami kita, di dalam memahami persoalan yang kita hadapi pada saat ini, ya. Nah, sehingga kalau kita ikuti, kalau kita dengarkan semuanya, itu hanya nambah-nambahi pikiran kita, dan kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Si A pengennya kita begini, si B pengennya kita begitu, si C pengennya kita seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Karena itu, tetap menjadi diri sendiri dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.